Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Halo semuanya. Selamat datang di sesi Q&A training PT Sisi. Kali ini kita akan kedatangan dua rekan, yakni langsung saja kita mulai sesi perkenalannya. Halo, perkenalkan nama saya Triadi Setiawan. Saya lulusan Universitas Internasional Semen Indonesia, program studi akuntansi. Saya lulus dengan IPK 3,86 dan memiliki sertifikasi teknisi akuntansi junior. Selama berkuliah, saya memiliki pengalaman magang dengan mengikuti program magang mahasiswa bersertifikat di PT Pegadaian Madiun. Saya ditempatkan di kantor cabang Bisnis Mikro Madiun yang mengurusi masalah non-gadai. Saat ini, saya menjadi salah satu peserta training di PT Sisi. Halo semuanya, perkenalkan saya Zafira Rori Ramadhani, lulusan program studi akuntansi Universitas Internasional Semen Indonesia dengan IPK 3,83 serta telah tersertifikasi sebagai teknisi akuntan junior. Saat menjadi mahasiswa tingkat akhir, saya berkesempatan magang di salah satu anak perusahaan Semen Indonesia Group, yakni PT Cipta Nirmala atau Rumah Sakit Semen Gresik, menjadi staf administrasi penagihan yang mengolah data faktur, piutang, dan pelunasan. Saat ini saya menjadi salah satu peserta pelatihan dari PT Sisi. Teman-teman, saya merupakan pribadi yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan memiliki sifat pantang menyerah dalam mengerjakan segala sesuatu hal. Saya memiliki kemampuan public speaking yang cukup bagus, namun saya juga memiliki kekurangan yaitu keras kepala. Sehingga saya berusaha untuk lebih bisa menghargai pendapat orang lain dan melihat dari berbagai sudut pandang. Sehingga nantinya saya bisa bekerja sama dalam sebuah tim. Saya merupakan tipikal seseorang yang mudah beradaptasi, mudah berkomunikasi, dan bertemu orang baru. Saya juga cepat belajar dan menyesuaikan dengan lingkungan baru. Namun di sisi lain, saya memiliki sifat perfeksionis yang ternyata dapat menghambat kinerja saya. Namun saya terus berupaya untuk melakukan sesuatu dengan tidak berlebihan, sehingga nantinya ketika saya bergabung dalam sebuah tim, saya tidak menjadi hambatan bagi tim tersebut. Halo! Selamat siang Mas Riyadi. Selamat siang Mbak Safira. Teman-teman, saya dan Mas Riyadi saat ini sedang menjalani pelatihan dari PT Sisi. Kebetulan kami memiliki kesibukan di samping menjadi peserta pelatihan. Nah, untuk Mas Riyadi saya ingin bertanya, bagaimanakah cara pengelolaan tugas dengan deadline yang ketat dari pribadi Mas Riyadi sendiri? Kalau dari saya sendiri, Mbak Zafira, saya biasanya akan memprioritaskan tugas mana yang penting dan saya kelompokkan dari tingkat waktu mana yang harus dikumpulkan terlebih dahulu. Selain itu, saya juga harus mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu agar saya bisa mengerjakan tugas tersebut secara optimal. Untuk Mbak Zafira bagaimana? Untuk saya sendiri, biasanya dengan banyaknya tugas, dengan deadline yang ketat, saya berusaha untuk mendahulukan tugas-tugas yang memiliki urgensi yang tinggi ataupun memiliki deadline yang paling dekat. Selain itu, saya juga mengelola pemilihan waktu saya dengan mengurangi waktu hiburan dan juga mengurangi hal-hal distraktif lainnya. Seperti itu, Mas. Untuk kesehariannya, selain untuk menjalani tugas dari PT Sisi, kesehariannya Mbak Zafira diatur dengan bagaimana, Mbak? Kalau saya kebetulan mengolah hari-hari saya dengan membuat to-do list. Dari saya bangun tidur sampai pergi tidur lagi. Selain itu, saya juga mengolah tingkat stres saya sehingga kerjaan saya atau hal-hal yang saya lakukan berjalan dengan lebih optimal. Nah, untuk Mas Riyadi sendiri bagaimana nih? Kalau saya biasanya membuat rencana harian sampai mingguan, jadi apa yang perlu saya kerjakan terlebih dahulu seperti tadi kita harus memprioritaskan mana terlebih dahulu sehingga tugas yang diberikan itu akan selesai tepat waktu. Begitu Mbak Safira. Oh, begitu. Nah, ngomong-ngomong kan kita sebagai peserta pelatihan PTCC, sejauh mana sih Mas Riyadi ini mengetahui tentang perusahaan? PT Sisi kan merupakan anak perusahaan semen Indonesia yang bergerak dalam bidang IT ya Mbak, tentang teknologi. Nah, PT Sisi ini merupakan perusahaan yang menyediakan layanan IT terkemuka di Indonesia dengan total project yang sangat banyak. Nah, PT Sisi ini juga merupakan tim inti dari pengembangan dan dukungan ICT untuk Semen Indonesia Group serta anak perusahaannya. Betul, teman-teman yang disampaikan oleh Mas Riyadi. Saya ingin sedikit menambahkan, betul bahwa PT Sisi merupakan salah satu perusahaan multinasional termuka di Indonesia. PT Sisi bahkan mempunyai total project mencapai 100 project per tahun. Betul yang disampaikan tadi bahwa sebetulnya PT Sisi memiliki tenaga-tenaga profesional yang lebih dahulu mengembangkan IT di semen Indonesia kurang lebih selama 15 tahun. Seperti itu. Apa sih yang mendasari Mbak Zafira ingin menjalani training di PT Sisi ini? Saya pribadi, Mas Riyadi, tertarik pada pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT Sisi. PT Sisi saya menilai cukup concern pada pengembangan sumber dayanya, sehingga saya tertarik untuk berkembang dan terus maju bersama perusahaan.
Gitu ya Mbak Safira. Kalau saya Mbak, saya itu ingin belajar menambah pengalaman kerja saya, apalagi kita akan terjun di dunia manufaktur yang sama sekali saya belum pernah terjun di dalamnya. Karena dulu saya memiliki pengalaman magang itu pada perusahaan jasa. Nah, apalagi kita ini diberikan pelatihan untuk menjalankan sebuah sistem yang belum pernah sama sekali kita operasikan. Jadi saya sangat tertarik untuk bisa lanjut bekerja pada PT Sisi ini Mbak Safira, begitu. Betul Mas Triadi, kita kan juga bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapatkan di bangku perkuliahan. Betul. Ngomong-ngomong ini kan kita sebagai lulusan program studi akuntansi. Iya Mbak Safira. Menurut Mas Triadi sendiri itu bagaimana tantangan seorang akuntan pada saat ini? Di dunia yang modern ini dan semuanya serba teknologi, saya rasa teknologi informasi akuntansi itu akan terus berkembang ya Mbak Safira, sehingga kita itu perlu beradaptasi dengannya, begitu Mbak Safira. Kalau dari Mbak Safira bagaimana, tantangan apa yang kiranya akan dihadapi oleh para akuntan nantinya Mbak? Betul yang disampaikan oleh Mas Triadi tadi, bahwa teknologi semakin berkembang. Selain itu, saat ini juga lulusan akuntansi itu terlalu banyak Mas Triadi saya nilai. Jadi kita selaku akuntan harus terus melakukan upgrade diri, upgrade ilmu, dan mengambil salah satu spesialisasi, semisal akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, manajemen keuangan, dan lain sebagainya terkait ilmu akuntansi. Kita kan sedang menjalani pelatihan juga mempelajari tentang ERP dan SAP. Iya betul. Menurut Mas Riyadi, apa itu ERP? Menurut saya ERP itu merupakan sebuah sistem yang dapat membantu kegiatan operasional perusahaan Mbak Safira. Jadi sistem ini nanti dapat mengintegrasikan elemen-elemen bisnis seperti manajemen keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, penjualan, dan seluruh proses yang dimiliki oleh perusahaan. Betul teman-teman, ERP sangat membantu dalam operasional perusahaan karena akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Karena sistem tersebut akan membantu mereduksi pekerjaan-pekerjaan tidak perlu yang tidak berdampak signifikan terhadap operasional perusahaan. Berikut beberapa cara kerja ERP, yaitu seperti mengintegrasikan semua sistem komputer dan mereduksi pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu. Setelah itu ERP juga menyajikan alur sebuah proses yang jelas sehingga akan meminimalisir kesalahan pada setiap pekerjaan. Selain itu, ERP juga akan meningkatkan keamanan dan juga mengelola aksesibilitas data-data yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kemudian ERP itu juga akan menganalisa data secara otomatis seperti memprediksi permintaan dari unit kerja dengan melihat batas minimum ketersediaan barang yang telah disetting sejak awal dalam pembuatan anggaran. Kemudian ERP juga bisa membantu mengelola proses hutang piutang, manajemen aset, dan perpajakan Mbak Safira. Lalu ERP akan bisa membantu dalam menyajikan proses laporan keuangan yang rinci dan relevan serta dapat memungkinkan untuk penelusuran transaksi secara lengkap. Betul Mas Riyadi. Menurut Mas Riyadi, kapankah kita tidak menggunakan penyusutan atau depresiasi garis lurus? Menurut saya, kita tidak menggunakan depresiasi garis lurus saat aset yang disusutkan itu memiliki nilai ekonomis yang cukup besar sehingga perlu disusutkan dengan nilai lebih besar di tahun pertama. Kemudian juga saat aset yang akan disusutkan tidak terpengaruh oleh produktivitas perusahaan, contohnya bangunan. Oh seperti itu. Lalu terus Mas, semisal kita ingin melihat kesehatan perusahaan, laporan manakah yang sebaiknya kita pilih dan kenapa seperti itu? Kalau menurut saya juga, laporan yang bisa gunakan adalah laporan laba rugi Mbak Zafira. Karena di laporan laba rugi kita dapat melihat kinerja keuangan perusahaan dari segi pendapatan dan penurunan, sehingga kita bisa mengetahui juga laba dari perusahaan itu. Sepakat. Selain kita bisa melihat pendapatan, kita juga bisa melihat besaran beban operasional. Perusahaan yang mampu menekan biaya operasional dinilai memiliki tingkat manajemen efisiensi yang baik. Sehingga saya rasa labanya tidak akan tergerus terlalu besar oleh beban yang besar juga. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesehatan perusahaan akan tercermin pada laporan laba ruginya. Oh begitu ya Mbak Safira. Nah seperti yang kita ketahui bahwa di laporan laba rugi itu terdapat persediaan Mbak Safira. Nah apa sih Mbak dampaknya jika persediaan itu naik $10? Begini Mas Riyadi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa persediaan merupakan salah satu komponen yang cukup berpengaruh pada laporan laba rugi. Yeah. Jika persediaan bertambah sebesar $10, maka akan mengurangi barang tersedia untuk dijual sebesar $10 juga. Yang nantinya akan menghasilkan HPP lebih kecil sehingga nantinya menghasilkan laba bersih yang terkesan lebih besar. Jadi kira-kira begitulah Mas Riyadi dampak naiknya persediaan terhadap laporan laba rugi. Oh baik, terima kasih banyak ya Mbak Safira atas informasinya. Sama Mas Riyadi. Sesi Q&A
Q&A ditutup. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.